case you missed it. Pendengar, Dini Sera Afrianti, perempuan asal Sukabumi, dilindas dan dibunuh pacarnya Gregorius Ronald Tanur, putra politikus terkenal Edward Tanur di Surabaya pertengahan tahun lalu. Ronald Tanur sempat divonis bebas oleh PN Surabaya pada 24 Juli 2024. Namun 2 bulan kemudian Mahkamah Agung membatalkan vonis itu. Kasus hampir mirip terjadi di Kediri Januari ini ketika Uswatun Kasana, perempuan Kediri berusia 29 tahun, dibunuh pacarnya sendiri Rohmat Trihartanto karena sakit hati. Tak cukup dengan membunuh Uswatun, Rohmat juga memutilasi dan membuang jasad perempuan Malang ini ke 3 tempat berbeda di Ponorogo, Trenggalek, dan Ngawi. Di antara kedua kasus itu, publik kembali dikejutkan dengan kasus Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling di Padang Pariaman yang tewas setelah diperkosa dan dianiaya pada awal September 2024. Sang pelaku, Indra Septiaruan yang berusia 26 tahun, dengan tanpa penyesalan mengatakan pada polisi bahwa ia semula hanya ingin memperkosa karena sering melihat Nia bolak-balik berjualan, tapi kemudian membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Dan tentu masih lekat di benak kita kasus Kesha Irena Yola Lestahulu, gadis Papua berusia 20 tahun yang tewas dengan 32 luka tusuk di tangan anggota aktif TNI Angkatan Laut Agung Suyono Wahyudi Ponidi yang baru berkenalan dengannya di sebuah klub malam di Sorong, Papua Barat sehari sebelumnya. Agung kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini sebagian dari kasus pembunuhan perempuan beberapa bulan terakhir yang dinilai tidak saja sebagai pembunuhan semata, tapi femisida. Komnas Perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan perempuan yang didorong oleh rasa kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan atau pandangan bahwa perempuan adalah satu objek atau kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hati terhadapnya. Jadi femisida mengandung muatan dominasi, agresi atau opresi dan ada aspek ketidaksetaraan gender. Femisida umumnya merupakan dampak budaya patriarki dan misoginis baik di ranah privat, komunitas maupun negara. Nah, untuk mengupas hal ini lebih dalam bersama kita di In Case You Miss It pagi ini ada Andi Yandriani, Komisioner Komnas Perempuan, dan juga Nabila Ayunesha Putri Wibowo. Ini adalah peneliti femisida yang baru saja menyelesaikan studinya. Selamat pagi semuanya ya. Maaf nih saya gagal menghubungi kembali Ibu Amena, Ibunda Kesha Lestahulu, yang tadinya ingin bicara tentang kasus putrinya secara langsung sama kita. Tapi saya ada rekaman dari koresponden kami dengan Ibu Aminah. Kita simak dulu sebentar ya. Dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup? Banyak sekali kasus-kasus perempuan beberapa bulan terakhir ini yang tampaknya bukan sekedar pembunuhan semata, tapi memang femisida yang didefinisikan oleh Komnas Perempuan beberapa tahun lalu gitu Mbak Andi. Tapi untuk para pendengar kita atau viewers yang baru tahu, jadi betulkah ada pembeda khusus yang disebut sebagai femisida dan pembunuhan perempuan pada umumnya begitu Mbak Andi? Terima kasih Mbak Eva. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sudah lebih 1 dekade berusaha untuk melakukan pendalaman tentang persoalan femisida. Pada waktu awal-awalnya memang kita mencatatkan sebagai pembunuhan di mana korbannya adalah perempuan. Nah, ketika kita melakukan analisa yang lebih dalam, maka dapat dilihat ada 3 kemungkinan terjadinya pembunuhan tersebut. Yang pertama, dia memang pembunuhan yang dilakukan dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan spesifik konstruksi masyarakat mengenai siapa perempuan. Dan latar belakangnya bisa beragam-ragam ya. Meskipun kalau kita menilainya lebih panjang bisa jadi secara tidak langsung juga memiliki koneksi pada bias gender yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah memang yang diniatkan dilakukan karena dia adalah seorang perempuan di mana memiliki relasi yang secara khusus dengan si pelaku, baik sebagai orang yang ia kenali maupun orang yang tidak ia kenali. Saya sampaikan relasi khusus itu terkait dengan peristiwa-peristiwa lain yang menyertai sebelum pembunuhan itu terjadi.
Misalnya saja dalam relasi suami istri atau pasangan, di mana peristiwa itu peristiwa pembunuhannya sendiri diawali dengan kekerasan yang sebetulnya telah berulang kali atau didasarkan pada sebuah pemahaman tentang bagaimana perempuan harusnya tunduk dengan pasangannya yang laki-laki. Yang ketiga, ini sebetulnya tidak sengaja terjadi pembunuhannya, tetapi konstruksi kasusnya sendiri menunjukkan adanya keinginan untuk melakukannya. Ini misalnya terjadi di mana seseorang, kasus yang terakhir ini ya, suaminya merasa marah karena ia tidak memberikan layanan seksual, kemudian perempuannya jatuh sakit dan sama sekali diabaikan oleh suaminya, padahal tidak ada orang lain di dalam rumah itu, sampai akhirnya dia mengalami kegagalan organ dan lain-lain ya, yang akhirnya mengakibatkan ia meninggal dunia. Nah, ini yang sebenarnya kita anggap dua tadi ya, baik yang sengaja dilakukan ataupun tidak sebetulnya sengaja dilakukan untuk pembunuhan, tetapi didasarkan pada konstruksi relasi yang timpang dengan perempuan dan laki-laki, inilah yang kita sebut dengan femisida. Kalau saya ambil contoh misalnya seorang pemerkosa yang dia tidak kenal dengan korbannya, tetapi untuk tujuan tindakan tersebut ia justru melakukan pembunuhan, maka sebenarnya dia masuk ke model kedua tadi, bukan model ketiga, karena itu bukan unsur tidak sengaja, melainkan sebuah bagian yang merupakan kelanjutan langsung dari sebuah tindakan kekerasan yang memang dimaksudkan untuk penaklukan secara total dari pihak perempuan oleh pihak pelaku. Gitu, jadi bisa disebut tidak semua perempuan berpotensi menjadi korban. Jadi ada certain group ya Mbak ya yang memang lebih rentan gitu untuk jadi korban. Kalau kita lihat ciri-ciri dari perempuan korbannya, rata-rata ini kalau dia dilakukan oleh pasangannya, maka mereka sebetulnya sudah berada dalam relasi yang abusive ya. Sementara kalau tadi kasus misalnya perkosaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, ini bisa terjadi pada siapa saja secara sangat random. Meskipun seringkali pelaku sudah membuat perencanaan yang cukup matang gitu mengenai tindakannya sendiri, yang ia bisa temukan dengan korban siapapun. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya Mbak, sekitar 10 tahun yang lalu itu ada mahasiswa yang menjadi korban perkosaan dan ditemukan dalam kondisi meninggal, dan dia diambil itu dari angkutan umum. Jadi yang kayak gitu kan juga cukup random ya sebetulnya. Tapi kita bisa lihat bahwa perempuan di ruang-ruang publik yang tidak aman, jadi bukan masalah dianya yang berada di ruang publik, tapi memang ruang publiknya sendiri belum diciptakan cukup aman, itu memiliki kerentanan yang khusus untuk menjadi korban. Nah, bersama kita Mbak Andi juga ada ini namanya panjang sekali, Nabila Ayunesha Putri Wibowo, panggilan Nesha. Nesha juga kabarnya membuat skripsi di Komnas Perempuan ya Mbak Nesha kalau nggak salah, tentang studi kasus bagaimana Komnas Perempuan sebagai koproduksionis untuk pengentasan atau pemberantasan femisida gitu Mbak Nesa? Iya betul Mbak Eva, kebetulan skripsi saya dibuat di tahun 2023 dan saya juga mewawancarai beberapa informan dari Komnas Perempuan seperti itu. Aha. Dan apa temuan terbarunya Nesa dalam skripsi ini akhirnya? Dari temuan saya gitu ya tentang bagaimana strategi Komnas Perempuan ini untuk mencegah terjadinya femisida gitu. Mungkin kalau misalkan kita bilang untuk menghapus, sepertinya masih sulit ya karena kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang istilahnya bisa dibilang lebih tidak ringan, tapi maksudnya lebih ringan daripada femisida gitu, tidak sampai pembunuhan aja tuh masih banyak terjadi gitu, apalagi menghapus femisida di Indonesia itu sepertinya masih PR yang sangat berat sekali untuk dilakukan oleh kita semua gitu. Ada beberapa upaya sih kemarin yang cukup saya highlight gitu ya tentang apa strategi Komnas Perempuan untuk memberantas ataupun mencegah femisidanya ini sendiri. Yang pertama dengan melakukan kampanye, ini bisa diselipkan pada infografis Komnas Perempuan ataupun secara langsung ketika terjadi kasus tadi atau pada wawancara ataupun banyak acara-acara yang sekiranya Komnas Perempuan bisa mensosialisasikan tentang femisida itu sendiri. Kemudian
adanya inisiasi diskusi femisida dengan para lembaga yang menjadi mitra Komnas Perempuan, mengadopsi kata femisida ke dalam KBBI dan juga memasukkan femisida ini ke dalam catatan tahunan Komnas Perempuan serta pembuatan kajian sehingga femisida ini bisa lebih diakses oleh publik. Seperti itu sih, Mbak. Iya betul. Dan ketika kita lagi bekerja dengan waktu gitu Mbak Andi ya, kita mendapati itu nggak cuma serta-merta dengan fisik, dengan pembunuhan atau ada orang disiksa, tetapi sekarang juga yang mengerikan tuh kayak digital abuse, trolling, stalking, bahkan saya dengar sampai ada yang waktu pacaran misalnya direkam segala rupa begitu putus terus disebarluaskan. Bagi saya itu sih bagian dari itu juga ya nggak sih Mbak Andi? Ya itu tadi memang penjelasan tentang langsung tidak langsung itu kadang-kadang saya pikir ke depan Komnas Perempuan perlu mengembangkannya lebih lanjut ya. Jadi tadi ketika orang di saat mereka bersama, mereka membuat banyak hal gitu, termasuk rekaman foto, video dan lainnya. Ketika pecah kan ya, pisahan gitu, dan kemudian itu disebarkan. Sebetulnya kan itu di satu titik bukan sekedar ekspresi kemarahan, tetapi juga ekspresi untuk penaklukan bahwa sebetulnya saya memiliki control over you gitu. Nah, ini yang sebetulnya perlu lebih dalam. Saya juga melihat bahwa penguatan atau peningkatan digital ini saat ini ada banyak kemungkinan perempuan ya sengaja disudutkan gitu ataupun bahkan ditantang dengan game-game yang memang diarahkan hanya kepada perempuan yang kemudian bisa jadi berujung pada kematian gitu. Hanya saja memang fenomena ini saya bacanya lebih anekdotal terjadi di negara-negara di luar Indonesia ya. Tapi rasanya Indonesia perlu melakukan antisipasi atas situasi yang ada. Tapi bicara tentang femisida ini, hemat saya Mbak Eva, bukan saja tentang mengenali kenapa dia bisa terjadi, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan lebih baik gitu. Nah, seringkali kan fokusnya kalau terjadi peristiwa pembunuhan atau kriminalitas lainnya, tindak pidana lainnya, fokus kita itu pada penghukuman pelaku dan itu sangat penting. Tetapi femisida itu juga memiliki satu karakter yang khas, di mana yang ditinggal adalah keluarga korban ya. Dan tentunya keluarga korban ini memiliki relasi yang juga kompleks dengan si korbannya. Tetapi lebih banyak yang kami amati adalah rasa menyesal dari keluarga karena tidak mencoba untuk reaching out lebih cepat atau melakukan upaya yang memungkinkan pembunuhan itu bisa dicegah atau peristiwa fatal itu bisa dicegah. Nah, karena itu kalau kita lihat pada model penyikapan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada saat ini di Indonesia, itu kan arahnya adalah korban dan keluarga ya. Tapi ketika korban langsungnya sendiri tidak ada, pendampingan pada keluarga ini sebetulnya juga hampir tidak ada karena pintu masuk pendampingan pada keluarga itu kan lewat korbannya. Ketika korbannya wafat, nah ini hampir tidak ada nih yang melakukan ataupun punya kapasitas untuk menjangkau keluarga-keluarga yang sebetulnya membutuhkan konseling jangka panjang bahkan. Kantor PBB Urusan Kejahatan dan Narkoba UNODC pada akhir 2024 lalu mengatakan 1 perempuan dibunuh setiap 10 menit oleh pasangan intim atau anggota keluarganya sendiri dengan latar belakang femisida. Sefa Musreva, VOA, Washington. The Voice of America.